Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hantarkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Minaz zulmati ilan nur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Hermawansyah. Di sini saya ingin menjelaskan dari mata kuliah Ushul Fiqh yang bertemakan kehujaan Al-Quran dan As-Sunnah dan aplikasi dalam ekonomi. Sebelumnya yang saya hormati dosen dari Ushul Fiqh Pak Adiman Sail CMA, izinkan saya untuk menjelaskan dan merangkum sedikit tentang materi saya yang akan bawakan. Yang pertama, kehujaan Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian hujah dan dalil tentang sunnah sebagai sumber hukum. As-sunnah menurut bahasa Arab adalah at-thoriq, yang berarti metode, kebiasaan perjalanan hidup atau perilaku baik terpuji maupun tercela. Kata tersebut berasal dari kata as-sunnah yang bersinonim dengan at-thoriq, berarti jalan. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam, maka selain memperoleh pahala bagi dirinya, juga mendapat tambahan pahala dari orang yang mengamalkan sesudahnya, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa melakukan sunnah yang jelek dalam Islam, maka selain memperoleh dosa bagi dirinya, juga mendapat tambahan dosa dari orang yang melakukan sesudahnya, dengan tanpa mengurangi sedikit dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Kehujaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah yang pertama. Al-Quran merupakan dalil paling kuat bagi umat Islam dalam berhujah, karena isi dari Al-Quran sudah pasti benar dan tidak ada keraguan dalam seluruh isi Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Yang kedua ada hadis. Segala sesuatu hal yang berasal dan disandarkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga ada ijma, adalah kesepakatan seluruh ulama dalam suatu masa, satu periode terhadap suatu hukum yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Qiyas merupakan sumber hukum yang diambil dengan cara membandingkan kemiripan suatu perbuatan atau suatu hal yang belum ada sumber hukumnya dengan suatu hal yang telah memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian sunnah dalam istilah syara', menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, karakter, akhlak ataupun perilaku, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Yang kedua itu ada macam-macam hukum dalam Al-Quran. Secara keseluruhan terdapat 4 sumber hukum dalam Islam, antara lain Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amra minkum fa inna tanaza'atum fi syai'in fartuhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya ada hukum dalam Al-Quran. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum. Dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam Era Modern oleh Hasbi, berikut 3 hukum dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada hukum itiqodiyah. Hukum itiqodiyah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara rohanilah dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum jenis ini tercermin dalam rukun iman. Hukum ini dipelajari dalam ilmu tauhid dan ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Isi dari hukum itiqodiyah ialah yang pertama itu ada iman kepada Allah, terus ada iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Yang kedua itu ada hukum amaliyah. Hukum amaliyah itu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, disebut sebagai hukum amaliyah. Hukum amaliyah juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syara atau syariat. Hukum ini dipelajari dalam ilmu fikih. Hukum syara terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hukum ibadah muamalat dan hukum ibadah mengatur tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, hukum ibadah disebut dengan hablum minallah. Contoh hukum jenis ini adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Sedangkan hukum muamalat adalah hukum yang mengatur sesama manusia dan alam sekitarnya atau disebut hablum minan nas. Yang ketiga yaitu hukum khuluqiyah. Hukum khuluqiyah adalah hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Hukum jenis ini tercermin dalam konsep ihsan dan dipelajari dalam ilmu akhlak atau tasawuf, yang dimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang akhlak dan perilaku Rasul. Yang artinya itu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga itu ada kehujaan sunnah, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan, atau cara. Sunnah menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan keterangannya, yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi. Tidak ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya. Pembagian sunnah. Sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu perkataan. Sunnah fi'liyah itu perbuatan, dan ketiga itu ada sunnah takririyah. Saya akan menjelaskan tentang sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu perkataan Nabi SAW yang menerangkan hukum agama dan maksud isi Al-Quran serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan, dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah qauliyah ucapan ini dinamakan juga hadis Nabi SAW. Yang kedua itu ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudu, sholat, dan sebagainya.
Yang ketiga itu ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu bila Nabi SAW mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka melakukan sesuatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi SAW dan tidak ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamakan sunnah ketetapan atau takrir. Sunnah itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua itu berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian pada beberapa hukum. Yang kelima itu, yang terakhir itu ada hal-hal yang tidak sunnah tasriyah. Sunnah ghairu tasriyah memiliki beberapa istilah yang dipakai para ulama yang dapat dikategorikan yaitu sunnah yang tidak harus diteladani, sunnah laisa fihi uswah, sunnah yang tidak harus ditiru, laisa fihi taksin, sunnah yang tidak harus diikuti, la biha i'tiqad, sunnah yang tidak mengandung taqarrub kepada Allah, laisat bi kurbah, la istimsalabi, dan lain-lain. Contoh pertama, ilmu-ilmu tentang pengobatan medis. Dari Abdullah bin Umar, bersabda Rasulullah SAW, hendaklah kalian menggunakan dua obat penyembuh, yakni madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan Nabi dan bukan masalah ibadah, ritual keagamaan, misalnya cara tidur Nabi, cara berjalan, cara berpakaian, dan lain-lain. Artinya Abu Rimsa berkata, aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah dengan memakai dua selendang yang berwarna hijau. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh sebab itu, maka sunnah tersebut tidak ada sangkut paut dengan konsep pahala dan amal. Namun mereka berpendapat bahwa jika sunnah tersebut diamalkan semata-mata karena taklid kepada Rasulullah SAW dan tidak membebani dirinya, maka sunnah tersebut bernilai sebuah ibadah. Pendapat tersebut didasarkan atas ibadah karena dianggap telah mengikuti Rasulullah SAW. Di sini ada Arifin dan Hasbi 2019. Seperti contohnya, Rasulullah senantiasa mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid dan rumahnya, kemudian menggunakan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Selanjutnya, Rasulullah senang menggunakan pakaian putih, atau Rasulullah tidak suka memakan yang berbau menyengat. Maka jika sunnah tersebut diamalkan berdasarkan karena mengikuti Rasul tanpa ada beban, maka hal tersebut bersifat sebuah ibadah. Dan cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang usul fiqh. Mungkin saya menjelaskan tentang perbedaannya. Misalkan ada yang bertanya, jika pendapat Al-Quran dan ijma berbeda itu, kita harus mengambil yang mana yang didahulukan. Baik, di sini ada jawabannya. Yang lebih utama ya Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Karena itu Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Dan ijma adalah kesepakatan seluruh ulama dalam suatu masa atau periode terhadap suatu hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin juga misalkan ijma itu pendapatnya berbeda dengan Al-Quran, karena ulama tersebut mengambil suatu hukumnya itu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.